Lama. Halo pecinta info lama, apa kabarnya? Kota Binjai menjadi trending di media sosial atau medsos karena video seorang pemuda di TikTok yang meninju pohon pisang dan selalu mengucapkan salam dari Binjai. Hahaha. Nah, sebelum kita lanjut videonya tentang kota Binjai ini, yuk ayo klik dulu dong tombol subscribe di channel Info Lama. Nyalakan juga ya notifikasinya. Jika suka dengan video ini, mohon di like ya. Dan jangan lupa share ke semua sosial media kamu, khususnya tentang warga Binjai. Karena kali ini maksudnya video kita akan membahas tentang kota Binjai. Asal mula kota Binjai. Binjai sendiri merupakan kota yang berada di Sumatera Utara. Letaknya berjarak 22 km sebelah barat kota Medan dengan luas 90,23 km bujur sangkar dan didirikan pada tanggal 17 Mei 1872 dengan jumlah penduduk 267.900 jiwa saat video ini kita launching. Sebelum masa kolonial Belanda dan Kesultanan Langkat, Binjai sudah berdiri sebagai sebuah kampung yang memiliki penduduk cukup banyak loh. Secara teritori, Binjai ini menghubungkan wilayah antara pegunungan dengan pesisir. Orang-orang Karo yang berdagang garam memperoleh garam dari pesisir. Dari wilayah Langkat, mereka singgah ke Binjai. Sebenarnya, wilayah Binjai ini tempat persinggahan orang-orang Karo yang melakukan aktivitas perdagangan garam dari hulu ke hilir, kemudian membawa lagi ke gunung. Pedagang Karo ini disebut pelanja sirah. Tempat peristirahatan ini disebut Bet Injai dalam bahasa Karo yang artinya singgah. Namun, ada kisah juga yang mengatakan bahwa dahulu tempat ini adalah kampung yang belum mempunyai nama. Karena dialiri sungai besar dari Sungai Bingai yang bermuara ke Sungai Wampu dan tumbuh beberapa pohon besar dan rindang yaitu pohon Binjai. Itu kira-kira seperti pohon bacang ya. Maka ketika upacara adat yang dilakukan oleh pemuka desa yang bernama Bapak Pandai Dingin, maka jadilah nama kampung tersebut Kampung Binjai. Pada abad ke-18, wilayah Binjai masuk ke dalam administrasi Kesultanan Langkat, dibawa kepemimpinan putra Raja Badiuzaman, yaitu Raja Syahdan. Kemudian di abad ke-19 mulailah orang Eropa, Arab, dan Tionghoa datang ke area Binjai ini. Sekitar tahun 1822, Binjai sudah dijadikan sebagai bandar atau pelabuhan untuk hasil pertanian lada yang diekspor di sekitar Kelurahan Kebun Lada atau Damai. Sekitar 40 tahun kemudian, salah satu daerah yang ada di sekitar Binjai, yaitu Deli, dicoba ditanami tembakau oleh seorang pionir Belanda bernama J. Nienkies. Mohon maaf ya teman-teman jika spelling bacaan aku salah. Karena perkebunan dan perdagangan sangat lancar di wilayah Binjai, di mana pemerintahan Belanda yang bekerja sama dengan para raja sultan, Belanda mendirikan Delhi Maskapai atau perusahaan dagang di tahun 1866 dan hendak menguasai tanah Delhi ini dengan mengangkat atau bekerja sama dengan para raja. Namun hal ini juga ditentang loh oleh beberapa datuk seperti Datuk Koci, Datuk Jalil, dan Suling Barak. Maka terjadi
terjadilah peperangan besar antara Datuk dan pihak Belanda pada tanggal 17 Mei 1872 sampai dengan 24 sampai dengan 24 Oktober maksudnya tahun 1872 yang diakhiri dengan tertangkapnya Datuk Kocik, Datuk Jalil, dan Suling Barat oleh Belanda. 1 tahun kemudian, pada tahun 1873, para datuk tersebut dipindahkan ke Cilacap oleh Belanda. Dan di tahun yang sama pula, Belanda membentuk Binjai menjadi kota praja. Di tahun 1942, Jepang telah memasuki wilayah Binjai yang dipimpin oleh kepala pemerintahan Kaguyawa. Sudah mulai nih kependudukan Jepang. Kaguyawa memimpin Binjai selama 2 tahun. 2 tahun aja loh teman-teman. Sebelum akhirnya digantikan oleh Ketua Dewan Eksekutif J. Runanbi dari tahun 1944 hingga 1945. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintahan Binjai dipimpin oleh R.M. Ibnu. Kemudian pada tanggal 29 Oktober 1945, Tengku Amir Hamzah diangkat menjadi Residen Langkat oleh Komite Nasional. Maka jadilah sekarang kota Binjai yang kini menjadi kota tercinta kita. Gimana? Sudah tahu kan asal mula kota Binjai? Yuk share video ini biar semua warga Indonesia khususnya Binjai lebih tahu tentang sejarah kota Binjai. Cintai dan lestarikan peninggalan sejarah, salah satunya dengan cara menghargai negara Indonesia. Maka cintailah dan lestarikan peninggalan-peninggalan sejarah yang merupakan salah satu cara kita untuk menghargai negara Indonesia dan perjuangan para pejuang-pejuang kita di masa lampau. Maka jangan lupa share ya video ini. Dan forget juga untuk klik subscribe dan tombol like. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.